Sebagaimana dikatakan kama qala Abu Qayyim rahimahullah, idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhunumuhu. Ini saya masih mau nyambungin sama yang keterangan sekarang, masih ulang sedikit ke depan dia. Idza sa'a fi'lul mar'i, apabila seseorang itu berbuat jelek, berbuat ketidakbaikan, saat junum, maka itu adalah aktualisasi daripada hatinya. Junum, sangkaan dia, pikiran dia, yang dia sedang pikirkan, apa yang dia rencanakan. Jadi sangat kita bisa nandain orang kalau dia nggak suka sama kita gitu maksudnya. Tapi kita jangan terbawa, karena ini adalah di keterangan bawahnya, ini adalah salah satu tipu daya daripada iblis laknatullah. Maka ayat yang menerangkan itu kita tinggal katakan, kita baca, sering-sering baca, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum kita tinggal ingat-ingat tuh firman Allah di dalam ayatnya. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, nggak senang sama kita, kemarin di dalam keterangan Makoil yang lalu atau di dalam keterangan yang lain dikatakan nadratun nas laka mukhtalifah. Itu sering saya sampaikan bahwa pandangan manusia itu nggak ada yang sama, pasti pandangan orang terhadap kita itu beda-beda. Di antaranya adalah gunakan menjarauka sayyidun. Orang ada, orang di bagian orang yang lain itu mandang kita jelek, nggak baik, walaupun kita sudah berbuat baik, walaupun kita nggak bermaksud apa-apa, tapi ada orang yang memandang kita itu. Nah, kalau ada orang ijazah af'alul mar'i sa'adumuhu, jadi kalau ada orang berbuat tidak baik sama kita, itu adalah ungkapan hatinya, ungkapan perasaannya dia. Jadi kita, oh itu dia, ya udah, oh itu yang dia rencanakan sama kita, gitu. Kalau gitu saya suudon dong. Kalau belum terjadi namanya suudon. Tapi ini perbuatan dulu dilakukan sama kita, nggak nyenengin mana, nggak nyenengin kita dan kita perbuatan gitu. Maka ini hatinya ya. Walaupun dia tidak mengungkapkan dengan kata-kata, tapi kita lihat perbuatannya dia kepada kita, maka itu adalah saat itu niatan dia jelek itu terungkap. Jadi kalau orang berbuat jelek sama kita, jangan kita sebut dulu, atau nggak boleh kita sebut dulu. Karena kemarin dikatakan itu adalah kesud. Aktualisasi adalah ungkapan. Aktualisasi itu adalah sebuah kata atau sebuah yang perbuatan dinyatakan, dilakukan, aktualisasi. Sementara implementasi adalah yang dia terapkan, disinyalir ada di dalam otaknya itu, pikirannya itu, dia mau berbuat jahat itu, perbuatan jahatnya itu, perbuatan tidak baiknya itu. Kita nggak tahu dia berbuat jelek sama kita, tapi kita bisa melihat pandangan dia terhadap kita, bagaimana dia bersikap kepada kita. Itu niat. Maka Imam Abu Qayyim menyampaikan ini adalah bagian daripada sebagaimana kemarin Rasulullah bersabda, sebaiknya kita kan disuruh sama Nabi, dzunnu bil mu'minin khairan. Kita diperintahkan Nabi itu untuk bersangka baik kepada orang mukmin. Tapi ini tidak saat mar'i, apabila ada orang berbuat tidak baik sama kita, saat itu adalah ungkapan daripada niatan dia yang ada di dalam hatinya dia. Wasadaqa ma yaqulu min tawahumi, mau apapun alasan dia, orang ini akan membenarkan daripada apa yang telah dia lakukan itu. Dia seperti Israel ini, dia ngomongin Palestina, dia menjajah Palestina,
dia bombardir, dia bantai orang Palestina, kalau saudara-saudara kita kaum muslim Palestina, mereka dari apa? Itu jadi serang. Seperti apa yang dilakukan sama Houthi Yaman. Bagaimana Palestina dibantai, itu kejahatan Israel. Tapi apa yang dikatakan sama Israel? Dia berdalih mencari Hamas, mencari musuh-musuhnya. Dia bom ke rumah, dia bom ke bangunan, dia hancurkan bangunan. Kata dia di ada, padahal begitu pun dengan kita. Jadi kita akan mengatakan ketika kita berbuat tidak baik sama orang, kita akan mengatakan orang yang tidak baik, orang yang aja itu saya, ini beda sama saya. Maka kalau sudah ada pikiran kedua nih, yang ini melakukan ini lalu kemudian dia melakukan ketidakbaikan, dia berargumen demikian, maka dia sudah terperdaya oleh iblis. Jadi sebenarnya maknanya bukan hanya ekspresi, perlakuan, perbuatan jeleknya, tapi ada yang hatinya tidak baik. Apa yang dia lakukan? Menggunjing, ngomongin, fitnah, hasud dan lain sebagainya. Banyak. Karena memang hati kita segitu lemahnya. Hati kita ini, kalau kemarin saya katakan di dalam kitab Minhajul Abidin, hati kita ini bagaikan kuda yang sangat liar. Coba kita cermati, kuda yang sangat liar. Kuda liar itu jangankan kita deketin, kita berada jauh darinya aja dia takut, dia menghindar. Bahkan mungkin bisa jadi dia menyerang. Itu hati kita. Hati orang mukmin sama, tetapi ketika dia bertakwa, dia katakan ittaqullah. Ada Syekh Imam Hasan Asadi Al-Qadani. Beliau ini orang yang teruji ketakwaannya kepada Allah. Dia hanya mengatakan la ilaha illallah. Suatu hari beliau ini berjalan, lalu dia dapati di dalam perjalanan itu ada rumah kebakaran. Imam Hasan Asadi Al-Qadani ini kemudian dia mengatakan la ilaha illallah. Maka api itu padam. Kalau kita, kenapa ini bedanya kita dengan beliau sama orang yang bertorikoh. Orang yang bertorikoh itu yang zikiran la ilaha illallah itu muatannya banyak ya. Torikoh itu banyak. Salah satunya kalimat la ilaha illallah yang benar-benar dia tanamkan. Bahkan dia sampai sakral, dia sampai mabuk, sampai junun, bahkan sampai gila. Dia sampai gila, nggak sadarkan diri dia karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Syekh Imam Hasan Asadi, beliau ini mengucapkan la ilaha illallah karena kedudukan la ilaha illallahnya dia dengan kita jauh. Kenapa sih guru-guru kita ketika dia punya hajat, kita suka dibiasakan hajat, kalau punya hajat baca ini. Kenapa? Ini amalan asal kita. Beda amalan beliau sama kita beda. Kita baru sekedar jumlah. Kalau beliau sudah tidak memikirkan jumlah, walaupun disebut jumlahnya sekian. Tapi kalau kita masih hitung. Sehingga apa yang kita hajatkan lama kabulnya. Contoh, kita banyak dibiasakan sholawat. Salah satunya adalah sholawat Syajaratul Nubuwwah. Itu kalimat sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian sholawat Nabi. Itu ada hitungan-hitungannya ketika kita baca. Yang kedua adalah beliau para ulama salafus saleh. Beliau yakin, sangat yakin. Bahkan Imam Malik bin Dinar ini udah namanya Malik bin Dinar. Dinar itu emas, Malik panjang. Beliau ini punya amalan, hatinya sudah sangat bersih, sama dengan tadi Syekh Hasan Asadi. Hatinya sudah sangat bersih, jauh daripada
sifat dengki, iri, hasad tadi. Bahkan Sudon jauh banget sudah bersilang beliau. Beliau itu ketika ada tamu nginap di rumahnya, lalu kemudian setelah tamunya nginap, dia pulang, udah disambut, ya udah dipersilakan pulang, tiba-tiba balik lagi ke kamu. Kata Imam Malik bin Dinar, mana balik lagi? Namanya kata mana balik lagi ini? Bagaimana saya nggak balik lagi? Kata tamunya. Orang saya lagi jalan ada lacan, saya disamperin lacan. Siapa juga yang nggak takut akan lacan? Kata ditambah. Kata dua laki-laki ini yang bertamu bermalam di rumah. Ya udah kata dia. Ayo sama saya. Apa? Bersama Malik bin Dinar. Sama ucapannya. Kata, siapa yang bersama saya? Allah. Engkau jadi Abu. Karena kalau kita baru kelasnya, ya udah, paling tidak ketika kita ada perasaan tidak baik sama orang, ini baru perasaan ya, baru perasaan bukan perbuatan, baru perasaan kita nggak baik, cepet-cepet pegang dada kita. Seandainya udah kita lakukan, sama pegang juga dada kita. Allah, sembuh diri kita. Kenapa? Kalau itu berlalu, nanti jadi darah daging menjadi penyakit. Setiap kita punya perkara, setiap kita punya kegelisahan, kita pasti begitu. Kita nggak bisa kembalikan diri kita. Maka ini yang disebut dengan takwa. Takwa. Kalau kita terusin, ya udah, nggak akan kita menemukan kenikmatan di dalam ibadah kita. Contoh, ketika kita takbir sholat, berapa lama kita ingat kalau kita lagi sholat? Itu aja. Berapa detik atau beberapa menit kita benar-benar ingat kalau kita lagi sholat. Belum lagi bacaan-bacaan, belum lagi bacaan doa-doanya yang kita baca. Apakah memang sudah memenuhi daripada makhraj hurufnya misalnya? Apa makna yang kita baca? Makna dari kata itu? Atau kita pahami, kita tadaburi daripada satu kata ini, kita maknai benar-benar kata-katanya. Kita jangan banget. Kan lagi takbir orang baru Allah subhanahu. Ingat ke sholat Jumat aja, ingat kita mau berjamaah. Allah. Tapi apa yang kita rasakan ketika kita berjamaah kita? Disitulah pikiran kita yang disebut dengan hati kita ini bagaikan kuda yang sangat liar. Itu hati kita pasti kemana-mana, naik ke pikiran. Itu hati kita. Udah melihat orang di depannya, dia pakai baju begitu, dia lihat sebelahnya, itu dia ngangkat tangannya goyang-goyang begitu. Di samping kita, itu kenapa kakinya ngengkang banget itu hati kita, sehingga kita tidak tahu bacaan sholat kita. Belum lagi kita dengerin ya imam bacaannya begini, ya ini malam ini, bahkan sampai assalamualaikum warahmatullahi. Nggak sadar tuh kita lagi sholat, nggak sadar, benar-benar kita nggak sadar. Kenapa? Karena hati kita kotor. Jadi kuda itu bukannya kita kaliin, kalau kita kaliin itu hati kita sedikit bersih. Kita kasih apa namanya? Kita ikat tuh kuda yang liar tadi itu. Kalau kita ikat dia nggak seliar itu. Seandainya itu dia masih bisa kita kontrol, masih bisa kita kendalikan. Kayak tadi, ketika kita ingat berbuat salah, sirik sama orang, demi sama orang, tidak baik, perasaan kita ada, kita langsung tabah aja dari kita. Astagfirullah. Artinya kuda itu kita cancang, kita kencengin, itu ilustrasinya begitu. Tapi kalau kita nggak menyadari ini, ya sudah. Jangankan urusan ibadah, urusan muamalah, urusan hubungan kita dengan orang lain, dengan manusia lain, sampai urusan diri kita sendiri aja, kita kurang. Kadang kita suka dengki sama diri kita sendiri. Apa contohnya? Kita dengki dengan diri kita sendiri, tidak suka sama diri kita. Kufur. Apa kufurnya kita? Nggak syukur. Nggak syukur. Kita diberikan begitu, kita nggak syukur. Kita dikasih begitu nggak? Alhamdulillah.
Maka orang yang memiliki hati yang bersih, wasadqana ya'taduhu min tawakkumin, kan hati-hati mereka itu ya dia akan berprasangka, akan membenarkan apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan. Wa ada fihi di qauli Rasul udah ini. Ya udah, kalau bagaimana caranya kita melakukan menghilangkan daripada itu, ya kita tambah daripada kecintaan kita kepada siapa? Kepada orang yang memberi petunjuk kepada kita, pada orang yang mengajak kita lurus, mengajak orang ya kepada orang yang memberikan kita petunjuk kebenaran. Serap juga ini pembahasan. Masalahnya ada semua di diri kita, tapi tidak pesannya itu. Pesannya ketika kita mempunyai perasaan seudah perasaan dan cepat-cepat kita udah kita cepat-cepat kita kendalikan hati kita agar tidak sampai terucap. Kalau terucap sama orang yang dekat dengan kita, akhirnya ghibah. Kalau sudah ghibah, ngomongin lagi ke sana, jadinya fitnah. Jadi bukan hasil lagi, fitnah. Belum tentu benar. Orang itu jadi ikut-ikutan benci sama kita, ikut-ikutan gak suka sama kita. Nah itu dampaknya yang akan terjadi. Maka secara terus hati kita akan terus kotor. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan nur di dada kita di hati kita. Allah berikan kita petunjuk. Allah jaga hati kita sehingga benar berprasangka baik kepada orang lain, dan tentunya akhlak perbuatan kita baik. Setelah ada orang yang tidak berbuat baik sama kita legowo, kita terima sebagai sebuah ganjaran baik